virus itu, kata mereka ada jamaah Malaysia yang meninggal gara-gara virus onta. Nah, setelah itulah onta-onta yang ada di dekat-dekat Tanah Haram dan Madinah dijauhkan, dibuat ke dalam-dalam supaya tidak dikunjungi lagi bagi jamaah-jamaah yang datang. Jadi tadi sebenarnya di sana ada peternakan onta tapi agak dalam. Nah, ketika tidak ada polisi yang menjaga di sana, biasanya jamaah bisa ke sana. Tadi hari ini sebenarnya ada 5 bis kita yang ziarah, cuma 1 bis tadi yang bisa masuk. Ternyata mereka sampai sana, polisinya belum datang. Polisinya belum datang, mereka masuk, mereka sebentar di sana, keluar, kemudian bis-bis yang lain datang, polisi sudah ada di sana. Tadi saya sudah bilang juga sama supir harus ke sana, karena biasanya program jamaah harus melihat onta. Tapi karena polisi ada di situ, mereka mereka syarikat ini perusahaan tidak mau ambil resiko, harus ditilang 3.000 real. Jadi saya tidak mau katanya. Jadi daripada dia kena tilang 3.000 real untuk masuk ke dalam onta, lebih baik kita tidak masuk ke sana. Kita ambil mikot saja. Kita sudah cerita sejarah tentang Hudaybiyah. Kemudian kita akan menuju ke kota Makkah untuk melaksanakan umrah. Nanti kalau waktunya mengizinkan, kita bisa melaksanakan umrah langsung tanpa tertinggal makan siang. Kita akan langsung umrah sampai di hotel, ambil duduk, kita langsung berangkat. Tapi kalau nanti sekiranya kita langsung melaksanakan umrah, kita akan terlambat makan siang, maka kita akan tunggu makan siang. Kecuali biar aja deh kita tinggal makan siang, saya yang bayar makan, katanya nanti siapa di sini. Siapa yang mau traktir nanti? Boleh, kita musyawarahkan bersama di sini. Nah, kita lihat, mudah-mudahan kita bisa langsung tawaf supaya nanti habis zuhur kita sudah bisa istirahat. Nah, saya masih ada 2 program lagi. Kalau jamaah mau ikut, saya berencana bawa jamaah ke Museum Ashabi. Di dekat shuttle bis kita itu ada Museum Ashabi, Museum Sahabat-Sahabat. Museum, ya Pak? Untanya mana? Itu dia untanya, Masya Allah. 3.000 real 1 unta. Ada yang mau bawa pulang? Bayar 3.000 real. 3.000 real. Di Aceh ada yang buka kebun binatang yang luas kan? Ada. Kemarin itu ada Bang Suryadi, polisi di Banda Aceh, dia minta cari dong Ustaz caranya supaya bisa ngirim onta dari Mekah ke sana. Saya cari-cari, saya tanya peternak onta ini sangat rumit sekali urusannya supaya bisa onta dibawa ke luar dari Saudi Arabia. Akhirnya dia cari onta dari tempat lain. Jadi onta di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa artinya nih? Apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa? Apakah kalian tidak memikirkan bagaimana penciptaan ibil? Ada yang tahu ibil artinya? Onta. Bagaimanakah penciptaan onta itu? Apakah kelebihan-kelebihan onta? Allah menyuruh kita untuk berpikir, meneliti, menelaah apa kelebihan keutamaan onta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Onta adalah satu-satunya hewan atau hewan yang sangat jinak sekali. Onta ini sama tuannya, jika tuannya bilang duduk, dia langsung duduk. Jalan, jalan. Minum, minum. Dia tidak akan melawan kepada majikannya. Tapi kalau kambing ditarik-tarik, dia tarik lagi. Sapi juga kita tarik, dia narik lagi. Kerbau juga kita tarik, dia narik lagi. Apalagi harimau kita tarik, dia narik kita lagi atau diterkamnya kita. Jadi onta itu adalah binatang yang hewan yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Onta, dan onta ini seluruh yang ada di badannya itu berguna, mulai dari kulitnya, dari tulangnya, dari cuma direkam jam 10 pagi, kencingnya, susunya, waktu cuma Arab Saudi. kotoran baiknya yang nggak berguna, itu pun berguna jadi pupuk kandang. Jadi kencingnya juga obat sebenarnya, obat. Kalau tadi kita sampai ke peternakan onta, di sana mereka menjual susu onta yang aqua kecil itu 5 real, aqua kecil. Tapi mereka menjual kencing onta yang
aqua kecil itu 30 real. Nah, lebih mahal mana? Kencingnya atau susunya? Lebih mahal kencingnya. Jadi kencingnya bisa jadi obat. Karena di masa Rasulullah pernah ada orang kampung, orang Arab Badui yang datang ke kota Madinah ingin masuk Islam. Setelah sampai di Madinah, dia sakit demam panas sampai pingsan. Nah, Rasulullah menyuruh temannya membawa yang sakit ini ke peternakan onta Rasulullah. Disuruhlah minum susu onta dicampur dengan kencing onta. Yang pertama sekali kencingkan onta itu pada pagi hari. Nah, kalau dia lihat onta itu mau kencing di pagi hari, habis-habis subuh ditampung sama dia, dicampurlah susu sama kencingnya itu diminum. Nah, setelah dia minum karena yakin atas hadisnya Rasulullah SAW, langsung sehat orang itu, langsung kuat. Sehingga setelah dia sehat, mereka ada 2 atau 3 orang. Mereka berpikir ini onta, ada 100 onta, yang jaga cuma 1. Yuk kita bawa aja ontanya. Mereka bunuh yang jaga, mereka bawa ontanya. 100 ekor onta digiring ke kampung mereka. Mereka tidak ingat lagi yang punya onta ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul marah besar, orang udah ditolong, udah disuruh minum susu onta, malah mau ngambil onta saya. Rasulullah menyuruh para sahabat, dipanggillah orang ini, dibawa ke Madinah, dan dipotonglah tangannya dua-dua dan kakinya juga dipotong dua-dua. Nah, masalah hukum ini menjadi perbincangan di kalangan para ulama kita, karena di dalam Al-Quran hukuman bagi orang yang mencuri itu hanya dipotong tangan saja. Dipotong tangan saja itu pun tidak langsung dipotong dua-duanya, dipotong satu dulu. Itu pun mencuri harus ada ukuran tertentu ya, supaya membolehkan potong tangan. Kalau cuma mencuri 2.000, 3.000 atau setengah juta, 500 atau 1 juta, belum membolehkan untuk dipotong tangannya. Kalau mencuri di atas 100 juta baru dipotong tangannya. Tetapi karena masa itu belum turun ayat kisos, ayat cara memotong atau menghukum orang yang mencuri, maka Rasulullah melaksanakan hukuman sesuai dengan pemikiran Rasulullah SAW. Lalu Rasul memotong 2 tangannya dan 2 kakinya. Nah, jadi bahan perbincangan di kalangan ulama kita yang sebenarnya Rasul melaksanakan hukuman seperti itu karena belum turun ayat, belum turun Al-Quran yang menerangkan tentang cara penghukuman orang-orang yang mencuri. Nah, dari hadis itulah, dari cerita itulah sebenarnya susu onta dan kencing onta itu bisa menjadi obat. Karena itu kencingnya lebih mahal dari susunya. Ini ada museum pembuatan kiswah Ka'bah, kelambu Ka'bah samping kanan. Mereka buat kelambu itu satu tahun saja. Jadi bagi mereka yang masuk tadi, mereka sudah mendapat jadwal atau untuk masuk ke situ harus harus daftar dulu baru boleh masuk. Jadi tiap hari mereka sudah tentukan berapa bis yang boleh masuk. Nah, kebetulan untuk hari ini karena seat sudah penuh orang yang masuk ke sana, kita tidak bisa masuk ke museum itu untuk hari ini. Mungkin di hari lain bisa kita masuk, tapi jadwal ziarah kita tepat pada hari ini. Jadi harus lomba-lombaan, siapa yang cepat dia dapat untuk masuk ke dalam. Nah, sebenarnya isi yang di dalam museum-museum itu, ini sebelah kiri kita, apa itu? Rabitatul Alamil Islami, Persatuan Umat Muslim Seluruh Dunia. Pusatnya atau kantornya ada di kota Makkah, itu kantornya sebelah kiri. Persatuan Umat Muslim Seluruh Dunia. Nah, jadi jika ada lebih besar dari MUI ini seluruh dunia ini, iya. Nah, disinilah mereka bahas permasalahan-permasalahan orang Muslim yang ada di seluruh dunia. Jamaah haji, masalah Rohingya, peperangan di Yaman, peperangan tempat-tempat lain, mereka akan bahas di sana. Dan juga bisa mengumpulkan dana, mereka akan bantu logistik, makanan, dan yang lain-lain akan mereka bantu.
Apa itu? Persatuan Muslim seluruh dunia. Ini sebelah kanan. Apa? Oh, coba lihat sebelah kanan ada bangunan itu agak warna kuning di atas itu. Yang petak itu nampak sebelah kanan itu sangat banyak sekali jin di situ. Nah, kata orang-orang di sini namanya Baitul Jin. Baitul Jin yang di sana tadi sebenarnya jalan mau diluruskan dari sana kena ke rumah itu, tetapi setiap kali mereka ingin menggusur tidak bisa. Jadi karena jinnya banyak sekali di situ, jalannya mereka belokkan saja, tidak melalui jalur itu. Sebenarnya proyek mereka meluruskan jalan dari Hudaybiyah mengenai bangunan itu dan akan lurus ke arah Masjidil Haram. Tapi karena tidak bisa digusur, maka didiamkanlah di situ dan ditutup ya. Itu sudah ditutup semua, pintu dan jendelanya ditutup dan tidak dipagar dari luar ini. Tidak ada boleh warga datang ke sana main-main ke situ. Oke. Apa itu? Iya. Jadi nanti sampai di hotel, kita lihat dulu jam berapa kita sampai. Kalau memungkinkan kita langsung umroh. Bagaimana? Setuju tidak? Langsung atau kita nunggu malam? Langsung. Siapa yang mau malam? Angkat tangan. Langsung. Yang mau malam? Ada yang mau malam? Yang siang siapa? Yang malam 2 orang, yang siang 1 orang. Yang lain pilih yang mana? Golput. Pilih siang atau malam? Hah? Siang. Gimana nih? Angkat tangan yang siang. Yang siang. Ya. Hada pa min fadli Rabbi. Ya, kasihan yang bawa istri, yang bawa suami lama-lama menahan. Ya kan pegangan aja kan harus hati-hati. Pegangan, mau pegang-pegang kan hati-hati, nggak boleh. Ruang makan hati-hati. Yang mau siang tadi ada 4 orang, yang mau malam 1 orang. Al-Haram. Siapa lagi malam? Udahlah, sekarang lah. Siang lah langsung ya, nanti kita lihat. Kalau kita langsung kita jalan langsung. Jadi ya ini kan ada pantang larangnya. Kita tidak biasa menahan ini. Daripada lebih lama kita menahan, kita kena pantang larang nanti. Nah, kita harus bayar sendiri-sendiri. Bayar. Lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Dan alhamdulillah sebagian jamaah kita yang berniat wakaf sudah menyerahkan wakafnya, dan nanti jika kita sudah buang, saya sudah buang waktunya, akan saya belikan wakaf Al-Quran itu dan akan saya niatkan kepada nama-nama yang sudah ditulis dan saya antarkan ke Masjidil Haram. Semoga wakaf kita baik 1 atau 2 selalu berada di Masjidil Haram dan dibaca oleh kaum muslimin, saudara-saudara kita yang datang melaksanakan umrah dan yang melaksanakan haji. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, Allahumma a'ti mumfiqan talafa wa'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak itu ganti dari yang dia infakkan, dan berikanlah kepada orang yang pelit itu kebinasaan. Jadi inilah doa malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berinfak, yang bersedekah itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang pelit, yang bakhil, yang tidak mau berinfak atau bersedekah itu Allah akan binasakan dia dengan kadang menghabiskan uangnya entah kemana, untuk jajan, untuk apa segala macam, dan tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya.
Nah, semoga semua amal ibadah kita di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi rencana saya ada 2 lagi program, mau ke Jabal Nur. Museum Ashabi. Jadi kalau kita berangkat hanya 2-3 orang, kita tidak ada pemandu di dalam, tidak ada yang menerangkan ini itu, tidak ada. Kalau kita pakai rombongan 20 atau 30 orang, nanti akan disediakan satu ustadz di dalam yang menerangkan kepada kita pakai bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau setuju, entah berapa orang, kita akan ke sana. Dan itu pun harus kita booking kalau mau masuk ke sana. Yang kedua, saya ada program lagi untuk ke Jabal Nur. Jabal Nur gua apa? Gua Sur. Gua Hiro. Nah, Gua Hiro. dari Bina Metua kemarin Walidi menawarkan, adakah kita buat program ke Jabal Nur, karena jemaah saya ada yang bertanya, kata Walidi. Kalau ada, biar kita gabungkan saja, biar sekaligus kita berangkat, kata Walidi. Makanya saya tawarkan juga sama kita, mana tahu ada yang berminat ke sana, yang berminat ke sana, tapi yang muda-muda, ya, yang muda-muda dan merasa muda dan sanggup. Ada yang merasa muda, tapi tenaganya tak kuat lagi. Karena naik ke Jabal Nur itu, Jabal Gua Hiro itu sangat tinggi sekali. Tinggi 1 jam naiknya mendaki. Tapi menaik dari bawah sampai ke atas sudah ada tangga-tangga. Tangga-tangganya bagus, ada tempat istirahat di samping kiri kanan. Kalau mau ke sana, insya Allah bisa. Tapi yang muda-muda saja. Kita tidak mau ambil resiko kalau yang orang tua kita yang kurang sanggup naik ke sana, takut jatuh atau takut kecapean. Jadi ini khusus bagi yang muda-muda saja. Tapi bukan yang bernama muda ya, yang muda-muda dan sanggup dan terasa muda. Ada yang kira-kira mau sana? Gua Hiro itu masih ingat kemarin ceritanya? Tempat Wahyu pertama turun. Wahyu pertama turun. Di Gua Hiro lah wahyu yang pertama sekali diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu surah Iqra. Ketika Rasulullah bertahanus atau beribadah di sana di bulan Ramadan penuh, di tanggal 17 malam 17 Ramadan, turunlah malaikat Jibril langsung menghadap Rasulullah, langsung berkata kepada Rasul, Iqra, baca Muhammad. Rasul, kita tahu Rasul itu Nabi, Rasul yang ummi. Ummi maksudnya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Rasul langsung menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, apa yang mau saya baca? Saya kan tidak bisa membaca. Dipeluk oleh malaikat Jibril, dipeluk kasih sayang oleh malaikat Jibril, kemudian dilepaskan, disuruh membaca lagi, Iqra, baca. Rasul menjawab, ma'ana biqari, dipeluk lagi, dilepas lagi. Ditanya yang ketiga, Iqra, baca. Rasul menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dipeluk lagi, dilepas lagi, baru dilanjutkan ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat inilah yang turun di Gua Hiro itu. Gua Hiro itu sangat luar biasa sekali. Dari sanalah berawal Al-Quran yang menjadi petunjuk kita di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita sanggup ke sana, alangkah, dan sangat baik sekali kita pergi ke sana kalau kita sanggup. Kapan lagi waktu kita, mungkin belum tahu kita bisa datang kedua, ketiga, atau keempat kali. Kita tahu kadang memang ekonomi mengizinkan, tapi kesehatan tidak mengizinkan. Kadang ekonomi uangnya ada, tetapi terlalu sibuk kerja ini, kerja itu, atau kadang punya anak kecil, punya ini segala macam, ada yang punya suami baru atau istri baru, nggak bisa ditinggalkan. Jadi macamlah halangan-halangan kita kadang kalau tidak ada rezeki untuk datang ke sini. Tapi selama kita di sini, marilah kita kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin. Kalau ada yang berminat nanti akan kita catat berapa orang.
Nah, karena ini program sendiri-sendiri, ya kita lah yang nalangi ongkos untuk ke sana. Dari sini memang agak jauh ke Jabal Nur itu sekitar ada kayaknya 10 kilo kalau dari tempat kita ini. Jadi dia naik mobil, diantar ke bawah gunung, dari kaki gunung baru kita naik ke atas sana. Oke dah. Ya langsung ke kaki gunungnya. Kalau nanti ada yang mau, ongkos mobilnya biasa 20 real pergi, 20 real pulang, 40 real. Kalau ada yang kira-kira sanggup dan kuat, tidak sakit, nah bolehlah kita kumpul nanti berapa orang, baru kita pergi ke sana. Nah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di hotel kita, ziarah kita sudah selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga ziarah